Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Faal, yaitu Bapak Dani Supriyadi MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan MPM 4118 2191 240103 dari Fakultas FKIP Prodi PJKR Reguler C semester 2. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan kontrak atau kesepakatan yang telah disepakati bersama antara mahasiswa dan dosen yang telah disepakati pada tanggal 15 Maret 2025, antara lain yang pertama, dispen atau sakit harus menggunakan surat yang sudah di ACC oleh Kaprodi. Yang kedua, terlambat masuk maksimal 10 menit. Dan yang ketiga, wajib berpakaian rapi, menggunakan alma mater dan menggunakan dasi. Yang keempat, diwajibkan membawa laptop pada pertemuan-pertemuan selanjutnya bagi mahasiswa yang mempunyai laptop. Yang kelima, tata letak duduk tidak berubah sesuai pertemuan pertama. Dan yang keenam, merapikan kembali alat-alat yang telah digunakan pada saat perkuliahan. Untuk selanjutnya, yang berkaitan pada penilaian mata kuliah Ilmu Faal, yaitu kehadiran 10%, untuk UTS 30%, untuk UAS 40%, dan tugas 20%. Selanjutnya, pada aspek penilaian kognitif yang berfokus pada pemahaman dan pengetahuan dan kemampuan berpikir. Adapun contoh aspek kognitif bisa tertulis ujian presentasi atau esai yang bertujuan untuk memeriksa seberapa baik mahasiswa dalam memecahkan masalah dan menerapkan pengetahuan. Adapun contoh efektif yang berfokus pada sikap nilai dan motivasi mahasiswa, contohnya seperti melalui observasi dan penilaian diri. Pada aspek ini bertujuan untuk memastikan seberapa baik mahasiswa dalam bersikap positif. Nilai dan moral dan kemampuan dalam belajar. Selanjutnya ada juga aspek psikomotor, yaitu berfokus pada keterampilan koordinasi dan juga fisik. Adapun contoh dari psikomotor yaitu seperti praktikum, terus proyek dan tujuannya dan pertunjukan. Aspek psikomotor ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik mahasiswa dalam keterampilan fisik. Selain dari aspek-aspek tadi, adapun jenis penilaian lain, yaitu melalui tes atau non-tes. Dalam penilaian ini terbagi dua, yaitu objektif dan non-objektif. Contoh dari penilaian objektif yaitu contohnya pilihan ganda, sedangkan non-objektif seperti uraian dan isian. Dan adapun metode pembelajaran yang telah didiskusikan secara langsung untuk memahami materi sebelum dimulainya perkuliahan. Adapun dengan cara pertanyaan secara spontan dari Pak Dani selaku dosen kepada mahasiswa atau melalui soal yang diberikan dosen. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke penjelasan materi Ilmu Faal yang telah disampaikan pada pertemuan pertama. Ilmu Faal adalah salah satu ilmu dasar yang mempelajari mengenai proses dan fungsi normal pada manusia, mulai dari tingkat seluler, jaringan, organ, sistem tubuh hingga kinerja secara keseluruhan.
Adapun ilmu faal olahraga atau fisiologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari cara tubuh manusia untuk bereaksi dan beradaptasi pada aktivitas fisik. Contohnya seperti organ jantung. Apa itu organ jantung? Organ jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pompa pertama pada sistem peredaran darah kita. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah itu sendiri terbagi 3, yaitu ada kapiler, vena, dan arteri. Kapiler yaitu pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteri dan vena. Adapun fungsi utama kapiler yaitu untuk pertukaran zat antara darah dan jaringan tubuh. Dan vena itu sendiri yaitu pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung dan membawa darah yang mengandung karbon dioksida dan limbah. Dan fungsi utama vena itu sendiri membawa darah yang kaya karbon dioksida untuk kembali ke jantung. Dan ada juga arteri. Arteri itu sendiri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung dan biasanya ini membawa darah yang kaya oksigen dan memiliki dinding yang sangat besar dan elastis juga. Untuk menahan tekanan darah, fungsi utama arteri itu sendiri adalah membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh dan jantung adalah organ yang vital yang mempunyai fungsi sebagai pompa untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh dan mengirimkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh serta mengangkut karbon dioksida dan limbah dari sel-sel tubuh itu sendiri. Adapun bagian jantung. Dan jantung itu sendiri memiliki 4 ruang utama, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Dan adapun fungsi-fungsinya yaitu antara lain serambi kanan contohnya untuk menerima darah dari vena dan bilik kanan itu sendiri untuk memompa darah ke paru-paru untuk oksigenasi. Dan selanjutnya untuk serambi kiri berfungsi untuk menerima darah beroksigen untuk ke seluruh tubuh. Selain itu, jantung juga memiliki kutub-kutub yang mengatur aliran darah, yaitu katup tricuspidalis, yaitu antara serambi kanan dan bilik kanan, dan katup pulmonalis, yaitu antara bilik kanan dan arteri pulmonalis. Adapun katup mitralis, yaitu antara serambi kiri dan bilik kiri. Yang terakhir katup aorta, yaitu antara bilik kiri dan aorta. Dan adapun pembelajaran dewasa yang andragogi dan pedagogi. Andragogi adalah metode pembelajaran yang digunakan untuk orang dewasa. Hal ini mencakup metode di mana orang dewasa atau contohnya mahasiswa berfokus untuk kebutuhan belajarnya sendiri agar mereka mencapai tujuan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri. Dan andragogi ini meningkatkan pendekatan yang efektif dalam proses belajar mengajar untuk orang dewasa. Dan sedangkan pedagogi adalah ilmu yang mempelajari teori-teori dan praktik pendidikan dan khususnya untuk pendidikan anak.
Pedagogi juga mencakup prinsip-prinsip yang digunakan untuk ngajar-mengajar dan mendidik anak supaya membantu mereka mencapai potensi mereka. Adapun asumsi pembelajaran andragogi yang berlandaskan pada prinsip bahwa orang dewasa mempunyai pengalaman hidup yang lebih mandiri dalam belajar serta memiliki motivasi yang kuat. Sedangkan pedagogi itu sendiri berasumsi bahwa pembelajaran sepanjang hayat dan setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda dan juga metode pembelajarannya yang beragam, dan itu perlu ditetapkan agar dapat mencakup tahap perkembangan. Adapun cara pendekatan atau pembelajaran secara andragogi yang cenderung memulai diskusi, studi kasus, dan belajar memecahkan masalah, di mana pengalaman peserta didik itu menjadi bagian penting dalam proses belajar. Dan pedagogi yaitu mengombinasikan beberapa metode pembelajaran yang dapat di semua tahap kehidupan yang berbasis pada pengalaman dan refleksi. Adapun peran pendidik untuk andragogi itu sendiri dan pedagogi untuk andragogi itu sendiri yaitu bertindak sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik agar lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dan untuk pedagogi itu sendiri berperan sebagai mentor yang membimbing pembelajaran sepanjang pembelajaran dan menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan serta tahap perkembangan individu. Adapun penerapan dalam andragogi yang lebih sering diterapkan dalam lingkungan pendidikan formal untuk orang dewasa, contohnya seperti universitas, sedangkan pedagogi diterapkan dalam beberapa konteks baik formal dan non formal. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.